Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi ke mata kuliah pengembangan bakat dan kreativitas. Kali ini kita akan belajar tentang peranan sekolah, di mana sebelumnya kita sudah belajar tentang peranan keluarga dalam mengembangkan bakat dan kreativitas anak. Kali ini kita belajar tentang peranan sekolah dalam mengembangkan bakat dan kreativitas anak. Karakteristik guru anak berbakat. Karakteristik guru anak berbakat di sini ada 3. Karakteristik filosofis, profesional, dan pribadi. Karakteristik filosofis di sini adalah pandangan guru. Itu menentukan pendekatan mereka terhadap siswa. Contoh karakteristik filosofis di sini adalah kooperatif dan demokratis. Selanjutnya, karakteristik profesional. Karakteristik profesional di sini strategi mengoptimalkan pembelajaran. Contohnya itu keterampilan dalam membimbing, pengetahuan, pemahaman psikologi anak, karakteristik anak. Itu masuk karakteristik profesional. Bagaimana caranya? Ya dengan mengikuti pelatihan atau sekolah tentang bagaimana mengembangkan kreativitas anak. Kemudian karakteristik pribadi guru itu contohnya empati, toleransi, semangat, aktualisasi diri, dan kesejatian. Oke, selanjutnya, guru tidak dapat mengajarkan kreativitas, tapi guru dapat memungkinkan kreativitas muncul, memupuknya, dan merangsang pertumbuhannya. Hal yang dapat membangkitkan kreativitas di sekolah yaitu sikap guru dan falsafah mengajar. Itu perlu diingat ya. Sikap guru itu seperti apa sih? Guru mendorong motivasi intrinsik anak dengan memberikan otonomi atau kebebasan sampai batas tertentu. Jadi dikasih kebebasan tapi ada batasnya. Guru mendorong otonomi anak menggunakan pendekatan memberikan gagasan, saran, bimbingan, akan tetapi tidak memberikan jawaban dan petunjuk yang eksplisit. Jadi hampir sama seperti peran orang tua. Kita itu boleh ngasih saran, kita boleh ngasih kode, ngasih gagasan, tapi jangan kasih jawabannya. Biarkan mereka berpikir, mencari solusi atas permasalahan yang ada. Selanjutnya, falsafah mengajar. Falsafah itu pedoman hidup semacam itu ya. Falsafah mengajar yang perlu dipahami guru. Belajar adalah sangat penting dan menyenangkan. Kemudian, anak patut dihargai dan disayangi sebagai pribadi yang unik, karena masing-masing anak memiliki keistimewaan atau keunikan sendiri-sendiri. Yang ketiga, anak hendaknya menjadi pelajar yang aktif. Selanjutnya, anak perlu merasa nyaman dan dirangsang di dalam kelas. Jangan terlalu banyak tekanan. Kemudian, anak harus mempunyai atau memiliki rasa kebanggaan di dalam kelas dengan cara dilibatkan dalam kegiatan kelas. Itu penting. Jadi, kasih mereka peran di kelas agar mereka memiliki rasa memiliki di kelas itu. Selanjutnya, guru merupakan narasumber, bukan polisi atau dewa. Jadi tidak boleh kita sebagai guru itu ngasih peraturan, patokan, dan merasa itu harus dijalankan. Sangat kaku seperti itu, tidak boleh. Kemudian guru memang kompeten, tapi tidak perlu sempurna dan tidak boleh merasa sempurna. Kemudian anak perlu merasa bebas untuk mendiskusikan masalah. Selanjutnya, kerjasama selalu lebih dari kompetisi. Jadi mengutamakan kerjasama itu lebih baik daripada mengadakan kompetisi seperti itu. Kemudian pengalaman belajar hendaknya dekat dengan dunia nyata, tidak di awang-awang seperti itu. Pengaturan kelas yang seperti apa sih yang menunjang kreativitas?
yaitu kelas terbuka dengan struktur yang tidak kaku dan memberikan perhatian individual, lebih memupuk kreativitas anak dibandingkan dengan kelas tradisional. Jadi kelas terbuka itu lebih baik daripada kelas tradisional. Kelas terbuka itu seperti apa sih? Kelas yang tidak kaku, ruang kelas yang memberi banyak rangsangan visual yang menarik. Ada pusat sains, pusat membaca, atau pusat aktivitas lain seperti mungkin ada mading dan lain sebagainya yang memungkinkan anak bereksperimen dan menjajaki berbagai bidang. Jadi kelas itu tidak boleh ya hanya kelas saja, mungkin tidak berwarna dan sebagainya, itu tidak memupuk kreativitas anak. Contohnya nih, ada gambar mading kelas, kemudian ada kelas yang dihias-hias dengan angka, dengan huruf-huruf, dengan warna-warna yang sangat cerah. Kemudian di sini yang di bawah itu ada contoh pojok baca. Sebelah kiri mungkin ketika kita masih terbatas bisa hanya dikasih meja, terus didesain seperti itu, dikasih buku sebagai pojok baca. Kalau kelasnya luas bisa dibikin seperti yang sebelah kanan bawah, ada karpetnya, ada hiasannya, seperti itu, ada bantalnya, pasti akan sangat menarik dan menunjang kreativitas anak. Strategi mengajar yang kita bahas di sini ada penilaian, hadiah, dan pilihan. Penilaian harus dilakukan dengan memberikan umpan balik yang berarti daripada evaluasi abstrak dan tidak jelas. Kemudian penilaian itu melibatkan siswa dalam menilai pekerjaan mereka sendiri. Alangkah baiknya ketika dalam menilai kita juga melibatkan siswa agar tidak melulu mereka hanya tahu nilainya gitu tanpa tahu alasannya dan seperti itu. Penekanan terhadap apa yang kau pelajari, bukan pada bagaimana kau melakukannya. Kita harus menekankan pada, wah nak, apa yang sudah kau pelajari dari apa yang kamu kerjakan ini, seperti itu. Bukan gimana kamu melakukannya, kok gini, kok benar, kok salah, dan sebagainya. Itu tidak boleh. Selanjutnya hadiah. Hadiah yang baik itu bukan hadiah yang berupa materi. Jadi hadiah itu bisa berupa senyuman, anggukan, kata penghargaan, kemudian kesempatan menampilkan dan mempresentasikan pekerjaan sendiri, itu juga hadiah buat mereka. Jadi setelah mereka melakukan sesuatu, mereka mempresentasikannya. Nah, itu juga merupakan hadiah buat mereka. Kemudian dikasih pekerjaan tambahan. Jadi setelah mereka selesai, ternyata teman-temannya belum selesai, kasihlah tambahan pekerjaan, mereka pasti senang. Bukan yang sulit ya, yang buat mereka rileks seperti itu. Pilihan, sedapat mungkin berilah kesempatan anak untuk memilih dengan tetap memberikan batasan yang jelas. Ini sangat penting. Jadi dalam memberikan tugas itu kita tidak boleh membatasi secara kaku. Jadi seumpama membuat kolase atau gambarlah gunung seperti itu tidak menunjang kreativitas anak. Bagaimana yang baik? Tetap dikasih batasan. Contohnya dikasih batasannya gambarlah pemandangan gitu. Gambarlah pemandangan. Nanti kan anak bisa bereksplorasi, mau gambar gunung, mau gambar laut, mau gambar awan, kebun dan lain sebagainya. Jadi mereka tetap bisa memilih, tapi tetap ada batasan. Itu contoh di sini kalau yang dituliskan dalam slide adalah memilih topik karangan sendiri. Jadi kalau mau bikin puisi dikasih tema saja, tapi jangan bikin puisi tentang Pangeran Diponegoro, seperti itu tidak baik ya. Oke, saya kira cukup jelas. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.